Setelah serangan Biorka, kali ini kita menghadapi serangan cyber lagi dan korbannya adalah Bank BSI. Syukurlah beberapa hari kemudian kita bisa mengakses kembali ATM dan juga M-Banking dari Bank BSI. Saya berharap bank ini juga memiliki sistem pertahanan yang berlapis-lapis seperti yang sudah saya dengarkan dari sejumlah ahli. Mudah-mudahan ini bisa terus kita tingkatkan. Tetapi saya kira sejak kejadian Biorka berhasil menjebol data kita, perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintah di Indonesia telah meningkatkan sistem pertahanannya dengan lebih baik lagi. Dan saya kira kita tidak boleh kalah karena mereka memang sangat cerdas sekali. Dan ada 7 sektor yang perlu saya sampaikan yang saya baca ini merupakan sasaran dari para hacker yang sangat digemari. Yang pertama itu adalah administrasi publik atau lembaga-lembaga pemerintah ini datanya sangat diminati oleh para hacker. Yang kedua ini adalah digital service provider, kemudian general public, kemudian services, yang kelima baru sektor keuangan, bank dan lain sebagainya. Dan ada 2 lagi yang juga berisiko tinggi bagi kita yaitu sektor kesehatan dan transportasi. Karena ini menyangkut soal cyber terrorism jadi more than hacker biasa. Kalau hacker itu hanya mencuri data, ini bisa menimbulkan kematian dan menyerang manusia. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan sistem pertahanan. Karena nilai bisnis ini sangat besar sekali, sehingga Amerika Serikat terpaksa membentuk banyak sekali inisiatif-inisiatif baru. Di antaranya saya membaca mereka telah membentuk yang namanya NICE, National Initiative for Cyber Security Education. Jadi benar-benar mereka menciptakan orang melalui sistem edukasi karena kebutuhannya sangat besar sekali dan mereka sudah mengambil SDM sekitar 925.000. Jadi ini adalah lapangan pekerjaan yang sangat dicari hari ini, 925.000 dan masih kurang katanya sekitar 550.000 tenaga lagi untuk mengawal cyber security di sana. Belum lagi perusahaan-perusahaan di sana juga sangat membutuhkan karena Amerika adalah negara yang mendapatkan serangan yang sangat masif. Kalau saya baca lagi data dari Statista, jumlah bisnis yang ditangani oleh para pelaku cybercrime ini semakin hari semakin eksponensial, naik terus ke atas karena bisnisnya sangat mudah kelihatannya dan menghasilkan uang yang sangat besar. Tahun 2023 ini diperkirakan oleh Statista nilainya sudah mencapai 11,5 triliun US dollar. Bayangkan triliun ya ini. Ini mendekati jumlah hutang Amerika Serikat, apalagi tahun 2027 perkiraan Statista itu akan mencapai 23,8 triliun US dollar. Hutang pemerintah Amerika Serikat saja sampai saat ini sudah sekitar 31,4 triliun. Jadi sudah semakin mendekati dan Amerika spending itu untuk perang. Bisa dibayangkan ini juga adalah bagian dari perang yang tidak kalah dengan kekuatan dari superpower. Ya, jadi ini adalah bisnis yang sangat besar yang menghantui kehidupan kita. Sementara kalau Anda pasang benteng, itu biayanya tidak perlu sebesar itu. Biaya yang disajikan oleh beberapa sumber saya membaca, cyber security itu bisnisnya baru mencapai sekitar 173,5 miliar US dollar. Jadi ini miliar US dollar, di sini triliun US dollar. Dan ini adalah upaya bagi manusia untuk menciptakan cyber security, upaya pertahanan-pertahanan. Sementara kerugian yang dialami oleh perusahaan yang terkena serangan cyber itu bukan hanya menyangkut soal reputasi, tetapi juga uang nasabah, juga keselamatan orang. Karena customer bisa saja meninggalkan kita dan tidak kembali lagi. Mudah-mudahan saja BSI, bank kebanggaan kita ini bisa menjaga nasabah-nasabahnya sehingga tidak menjadi upaya dari bank-bank asing untuk mengambil mereka. Mudah-mudahan. Tentu saja kita perlu baca ke belakang. Dan dalam sejarah itu ada seorang yang bernama Vladimir Levin. Ini adalah seorang anak muda yang belajar matematika, sekolah tinggi di Rusia, tapi kemudian dia menjadi hacker pertama. Dan cara yang dilakukan bukan menggunakan internet, tetapi dia melakukan telepon, menggunakan kecerdikannya untuk telepon petugas dari Citibank. Dan dia hubungi adalah cash manager di sana dan dia minta uangnya ditransfer. Dia sudah buka beberapa rekening di sejumlah negara, ada di Israel, ada di Belanda, ada di Jerman, di Finland, dan di Amerika Serikat serta di Inggris. Jadi uangnya dipecah-pecah, disimpan atau dipindahkan ke negara-negara itu. Dan setelah itu kemudian ditelusuri kemana arahnya adalah ke Saint Petersburg di Rusia. Pada saat itu aparat di Rusia masih sangat mesra dengan Amerika setelah robohnya tembok Berlin. Jadi mereka masih bulan madu, hubungannya masih bagus sekali. Sehingga pemerintah Rusia bekerja sama dengan Amerika untuk menelusuri kemana anak ini berada. Tapi anak ini tidak keluar dari sana karena pemerintah Rusia tidak mempunyai perjanjian internasional untuk bisa mengirim warganya diadili ke negara lain. Jadi Vladimir Levin ini tetap bertahan di sana sampai kemudian dia dipancing, akhirnya bisa pergi ke negara lain dan dia ditangkap di London.
Jadi begitulah biasanya para pelaku ini dilindungi juga oleh negara-negara tertentu dan mereka tahu bagaimana caranya mendapatkan keuntungan. Tidak mengherankan zaman sekarang ini tidak cukup kita memiliki teknologi, kita juga harus memiliki digital culture. Kita harus bekerja dengan cara-cara baru, kita juga harus memiliki IT spesialis yang mumpuni, kita juga harus memiliki teknologi yang bisa membaca dengan cepat dan tentu saja komunikasinya harus pas. Dan kemudian Harper Reid, seorang pengusaha di Amerika, pernah memberitahu kepada saya bahwa di zaman sekarang ini tidak cukup hidup dengan hanya kecerdasan saja, tapi kita harus lebih cerdas dari para hacker. Tanpa itu ya sudah, kita bisa menjadi korban dari para hacker ini karena mereka menggunakan cara-cara yang luar biasa. Di Indonesia cukup banyak lembaga-lembaga yang pernah mendapatkan serangan dari para hacker, Anda bisa lihat di berita cukup banyak. Tapi di Amerika yang jadi korban juga bukan bank kaleng-kaleng. Termasuk di dalamnya adalah Capital One, bahkan dia kemudian diberi sanksi oleh pemerintahnya. Dan kerugiannya sangat besar. Kemudian juga ada lagi lembaga yang sangat kredibel, JP Morgan. Tahun 2014 dibocorkan datanya 84 juta akun. Di India juga terjadi beberapa kasus. Tahun 2018 itu menerpa Cosmos Bank dan ternyata pelakunya diduga berasal dari Korea Utara dan mereka juga mempunyai mitra-mitra yang bekerja dari negara-negara lain. Jadi memang serangan ini merupakan serangan dari sebuah gangster yang terkoordinir dan ada di mana-mana. Bahkan di Prancis dikenal ada sebuah geng yang berhasil membobol bank di Afrika dan di Amerika Latin. Membobolnya berkali-kali dan akhirnya dideteksi geng ini bernama Opera Premier. Jadi mereka bekerja sangat sistematis, saling mendukung dan mempunyai teman dari berbagai negara. Jadi Opera Premier ini akhirnya terungkap bahwa mereka melakukan upaya masif untuk mencuri data dari sejumlah negara. Tadi sudah saya sebutkan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama, supaya kita tidak kehilangan kepercayaan dari publik, maka kita harus melakukan komunikasi yang tepat dan harus siap menghadapi situasi ini. Gejala-gejalanya harus sudah cepat kita baca. Yang kedua, tentu saja perkuat sistem pertahanan digital dan caranya adalah investasi dalam cyber security. Ini adalah bisnis yang mau tidak mau harus kita jalankan. Investasinya jangan tanggung-tanggung. Kemudian siapkan IT spesialis, jangan di outsource. Dan yang keempat, bangun budaya digital. Apa saja sih budaya digital itu? Budaya digital ini adalah sebuah langkah di mana segala sesuatu itu disesuaikan dengan dunia digital. Menyangkut apa? Menyangkut soal misalnya saja data mindset. Bagaimana kita melihat dalam pengambilan keputusan semuanya harus berdasarkan data. Kemudian mindsetnya juga, ini juga harus digital first mindset. Dan kemudian cara melakukan hubungan tidak bisa lagi semuanya kita kerjakan sendiri, tapi kita kolaborasi dalam suatu ekosistem. Dan akhirnya saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh seorang komandan pasukan khusus di Amerika Serikat yang pernah mengatakan bahwa kalau Anda menggunakan anggaran Anda hanya untuk ngopi-ngopi saja, maksudnya adalah hanya untuk yang senang-senang saja, dan Anda mengabaikan IT security, maka sudah pasti Anda akan menjadi sasaran dari para hacker. Anda layak untuk dihack, katanya demikian. Stay relevant.